Cek, cek, cek. Suara saya bisa didengar? Halo, cek, cek, cek. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa Ada Pak, apa? jelas. Ah, tak perlu. Ya, oke. Sambil nunggu yang lain, mungkin saya buka dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Di pagi hari ini, ya, menjelang siang ini, kita eh, ada kelas praktek teknik digital untuk kelas V2. Namun, kebetulan saya baru ada agenda di kampus pusat, sehingga tadi hanya bisa ngisi pagi, kemudian siangnya kita isi dengan Zoom. Tapi tetap harus berkumpul di lab gitu ya, karena aktivitasnya harus dilakukan di lab. Jadi instruksi dan penjelasannya saya akan sampaikan lewat Zoom ini. Oke, sebelum itu mari kita berdoa untuk mengawali kelas di pagi hari ini yang menjelang siang ini. Berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing dimulai. Ya, cukup. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, silakan bisa presensi terlebih dahulu. Tokennya sudah terlihat di layar Zoom. 2MD1. Silakan bisa presensi. Di sini ada 16 mahasiswa nih yang baru join Zoom, 13 sama saya. Ya wis, nanti sambil saya cek. Oke, silakan sambil join Zoom. Terus untuk mata kuliah ini mungkin saya sedikit kasih pengantar dulu ya. Jadi ini mata kuliah yang namanya teknik digital. Sehingga nanti sepanjang mata kuliah ini kita akan membahas ya terkait dengan digital, tapi karena kita bidangnya adalah elektronika, sehingga nanti akan lebih banyak disangkut pautkan dengan rangkaian digital. Ya, jadi maksud dari mata kuliah ini nanti kita mempelajari rangkaian digital. Ya. Namun sebelumnya mungkin saya cerita dulu kaitan dengan kenapa mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang penting. Ya, jadi teman-teman tahu prosesor gitu ya, prosesor Intel, kemudian ada AMD Ryzen ya, ataupun prosesor mobile yang seperti Snapdragon ataupun MediaTek gitu ya, dengan berbagai macam serinya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah otak-otak dari teknologi atau benda-benda teknologi sekarang ini. Nah, namun untuk menciptakan perangkat-perangkat seperti ini itu tentu ada dasarnya. Nah, salah satu hal yang dasar yang perlu kita pelajari itu adalah mata kuliah ini. Jadi teknik digital itu salah satu produk hasil akhirnya nanti bisa jadi bikin prosesor seperti ini. Tapi maksudnya bukan untuk mata kuliah ini gitu ya. Tapi ini mata kuliah dasar yang kalau teman-teman tahu manfaatnya jadi lebih bersemangat untuk mempelajari kan gitu ya. Nah, jadi prosesor ini adalah salah satu hasil akhir dari implementasi dari kaitan dengan teknik digital. Cuman tentu tidak, sekali lagi tidak se ekstrem ini ya kita mempelajarinya. Jadi sangat-sangat basic sekali. Nah, nanti teknik atau rangkaian digital yang kita gunakan ya itu ya salah satunya nanti bisa digunakan untuk mengendalikan 7 segmen seperti ini. Ya, jadi ada 7 segmen, kita bisa bikin rangkaiannya sehingga eh, kita bisa mengendalikan ya LED-nya mau nyalanya angka berapa bisa ya seperti ini. Ya, dan nanti kita akan banyak menjumpai dengan simbol-simbol seperti ini. Ya, simbol-simbol seperti ini. Nah, permasalahannya adalah kalau
rangkaian digital ini kita implementasikan secara langsung, ya, nanti teman-teman akan bermain dengan IC, ya, dengan IC seperti ini. Nah, cuman masalahnya adalah saya nggak tahu ya. Beberapa kali saya ngajar mata kuliah ini tuh troubleshooting troubleshootingnya itu lebih lama dibandingkan mempelajari prakteknya. Jadi ketika praktikum itu aktivitas yang lamanya itu bukan mempelajari hal yang nanti harus kita pelajari, tapi troubleshooting ini kenapa kok nggak nyambung, kenapa kok nggak nyala, kenapa kok nggak begini begitu gitu ya. Nah itu lama ya. Padahal itu bukan esensi yang perlu kita pelajari untuk mata kuliah ini gitu ya. Nah sehingga nanti praktek ini lebih banyak kita akan menggunakan simulasi. Simulasinya itu menggunakan browser aja ya, cukup mudah. Teman-teman nggak perlu download aplikasi, nggak perlu install aplikasi, cukup pakai browser, ada internet, kemudian bisa di download, apa namanya, dibuka filestart.com. Nanti saya sematkan di materi. Ya, ini kita belum masuk materi ya, ini saya baru pengantar aja. Nah, di sini kita bisa melakukan simulasi sehingga troubleshooting itu nggak perlu dilakukan. Ya, nggak mungkin di sini kabelnya nggak nyambung, kan nggak mungkin ya. Atau IC-nya ada yang rusak. Nah, di sini juga nggak mungkin. Sehingga praktikum kita lebih optimal dan learning curve-nya itu untuk belajar itu jadi lebih cepat. Ya, harapannya seperti itu. Oleh karena itu nanti kita akan lebih banyak menggunakan simulasi. Nah, di mata kuliah yang saya ampu itu nanti menggunakan Google Classroom. Silakan ini invitation code-nya ini atau class code-nya ini silakan bisa dimasukkan ya. Teman-teman buka classroom.google.com kemudian login menggunakan akun student UNY, kemudian join class, kemudian masukkan ini. Sehingga nanti baik materi ataupun laporan ataupun ada tugas itu semuanya dikumpulkan di sini, tidak lewat email apalagi lewat WA gitu ya, tidak saya terima. Jadi untuk kelas seluruh aktivitas yang ada pada kelas ini itu semuanya ya di Google Classroom ini biar gampang saya mengelola kelas, teman-teman juga gampang ada historical yang teman-teman bisa cek sendiri. Nah, sehingga pastikan semuanya join ya. Ini saya cek baru satu ya, silakan yang lain sambil join. Dan nanti nanti materi, kemudian laporan itu semuanya nanti akan saya eh, sampaikan di sini. Oke. Nah, terus kemudian kaitan dengan eh, tagihan ya, tagihan dari ini Mas. Nah, tagihan dari mata kuliah ini. Setiap minggunya teman-teman harus bikin laporan. Ya, seperti biasa, setiap minggu ada aktivitas, ada sesuatu yang dipelajari, kemudian bikin laporan praktikum. Tentunya laporannya juga sudah ada formatnya ya yang harus diikuti. Terus juga di setiap minggu akan ada aktivitas yang teman-teman harus jalani. Saya tidak melarang untuk mengerjakan yang hard seperti ini, enggak. Jadi prioritasnya adalah, ini mohon didengarkan ya, prioritasnya adalah mengerjakan simulasi dulu. Teman-teman dapat hasilnya, dapat gambarannya, baru nanti kalau masih ada sisa waktu, silakan bisa melanjutkan atau mendapatkan pengalaman secara langsung dengan apa IC dan perangkat hardware lainnya. Jadi ini sifatnya edisional ya. Kalau masih ada waktu silakan bisa dilanjutkan. Jadi yang prioritas adalah menggunakan simulasi terlebih dahulu. Oke, kita masuk dulu pada pertemuan pertama ya. Itu gerbang logika dasar. Nah, gerbang logika dasar. Jadi ada tiga gerbang logika dasar yang teman-teman akan pelajari di pertemuan pertama ini, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Jadi tiga itu. Sehingga eh, nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu adalah pengembangan dari tiga gerbang logika ini. Ya, jadi cuma ada tiga, AND, OR, sama NOT. Ya, mudah sekali sebenarnya.
gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT. Ya, dan kata-kata AND or NOT ini nggak usah diterjemahkan ya, biarkan aja pada original istilah originalnya gitu ya. Karena kalau diterjemahkan nanti jadi aneh dan mungkin orang lain nggak ngerti ya. Tapi kalau gerbang AND semuanya paham ya. Atau kalau mau bahasa Inggrisnya ya AND, AND gate ya. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama kaitan dengan gerbang AND. Gerbang AND ini adalah dua masukan ya, gerbang N dua masukan itu dapat kita analogikan sebagai dua saklar seri untuk menghidupkan lampu. Ada nggak ya gambarnya ya? Oh, gini aja. Jadi ini saya coba sambil gambar. Jadi dua saklar seri itu berarti begini ya. Di sini misalnya ada baterai, terus di sini ada lampu. Nah, ini saklar yang pertama. Ups, sebentar, mana? Nah, ini saklar yang pertama, ini saklar yang kedua. Gerbang N itu adalah ya, ini lampu ya. Gerbang N itu adalah kondisinya seperti ini. Jadi kalau saklar yang pertama atau S1 dan S2 ini ya, ini kondisinya kita tutup ya, sehingga nempel gini tutup. Ya, ini juga sama. Ini kita tutup. Alhasil lampunya nanti akan menyala. Ya, lampu akan menyala. Sehingga dua saklar ini harus tertutup agar lampu menyala. Kalau salah satunya terbuka atau tidak menutup, lampu tidak akan menyala. Apalagi dua-duanya terbuka, ya lampu juga tidak akan menyala. Jadi oleh karena itu gerbang N ini adalah analoginya mirip dengan ini. Nah, kalau mau dibikin tabel, ya berarti S1, ini S2, ini lampu, ya. Kalau misalnya kita notasikan nol itu adalah sama dengan terbuka, ya TBK. Kalau satu itu artinya misalnya tertutup ya, TTP ya, sehingga nanti lampu ini dia akan off ya. Begitu pula ketika saklar 1 0 atau terbuka, saklar duanya kita tutup, kondisi lampu masih off ya. Begitu pula juga dengan 1 0 ini juga off. Nah, gimana kalau 1 1 barulah ini kemudian on. Nah, ini adalah analogi dari gerbang N. Sehingga kita bisa lihat ya di sini. Ini mirip dengan operasi perkalian. Ya, jadi kalau ada S1 dikali S2 itu hasilnya apa? Nah, tergantung inputnya. Kalau 0 dikali 0 itu hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya 0 pula. Akan menghasilkan outputnya 1 itu kalau nilainya 1 dikali 1. Maka operasi N itu dianalogikan juga operasi perkalian. Nah, ini tabel yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksud dari 0 dan 1 pada digital system? Nah, maksud 0 dan 1 ini adalah untuk level tegangan. 0 artinya diberi tegangan 0 volt. Ya, 1 itu bisa jadi diberi tegangan 5 volt. Ya, jadi kalau dalam praktikum dikasih 0 itu artinya dikasih 0 atau ground. Ya, kalau dikasih 1 itu baru dikasih level tegangan 5 volt. Ya, jadi kalau ini dikasih A-nya 0, B-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Nah, ini salah satu IC-nya adalah 7408. Untuk simbolnya biasanya nanti dengan bentuk seperti ini. Ya, ini untuk yang dua input. Nah, sekarang kita lihat IC 7408. Nah, IC 7408 ini silakan nanti teman-teman setiap berjumpa dengan komponen baru cari datasheet-nya. Ya, jadi bare minimum dari seorang electronics engineer itu adalah bisa baca datasheet. Ya, nah datasheet contohnya kayak gini. Ya, jadi jangan berandai-andai ya. Kalau dari bentuknya
7408 itu seperti ini IC-nya. Nah, mana yang lebih besar ya? Nah, ini 7408 ada 14 kaki. Nah, yang jadi masalah adalah gimana cara tahu ini kakinya buat apa saja? Nah, kita buka datasheet. Jadi setiap komponen elektronika itu pasti ada datasheetnya. Silakan sering-sering atau terbiasa dengan membaca datasheet. Nah, ini di sini ada keterangan ya. Kuat to input and gate. Artinya apa? Kuat ini berarti ada 4, to input ya berarti 2 input and gate. Jadi ada 4 and gate yang inputnya 2. Buktinya mana? Nah, ini buktinya kalau kita lihat di gambar ini ya. Nah, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Ada 4 buah gerbang N yang inputnya 2. Nah, ini input pertama, input pertama, input kedua, dan seterusnya. Ini outputnya, dan seterusnya. Sehingga dalam satu package IC ini, nah, ini kalau gambarnya, nah ini gambarnya ya, ada 4 buah gerbang N. Urutan kakinya ini satu, dua, dan seterusnya. Ini ada gambarnya nih. Nah, pertanyaannya, gimana cara menentukan kaki nomor satu? Nah, kalau lihat bentuknya seperti ini susah ya. Apakah yang di sini ataukah yang di sini? Nah, kita lihat di sini ada tandanya nih, lingkaran di sini. Artinya yang lingkaran di sini berarti ini kaki satunya di sampingnya, bukan yang di sini. Nah, ini pentingnya kita bisa baca datasheet. Sehingga dengan kita bisa baca datasheet, itu kita menggunakan komponen sesuai dengan peruntukannya. Nah, ya, kita tahu kakinya satu 2 3 4 tuh fungsinya buat ini, tapi kalau urutannya salah nanti otomatis juga salah. Nah, dilihat ini ada kaki-kakinya ya, satu, dua, dan seterusnya ini punya fungsi masing-masing. Ini A1, ini B1, ini Y1, di sini ada gerbang N. Otomatis A1 dan B1 ini sebagai input dari gerbang N ini. Dan Y ini adalah output dari gerbang N yang pertama, dan untuk yang kedua, tiga, dan empat seterusnya sama. Kemudian kita lihat di sini ada VCC, di sini ada ground. Setiap komponen elektronika itu untuk bisa menyala itu harus dikasih sumber tegangan, ya, dikasih power supply. Nah, untuk IC 7408 ini kita bisa memberikan tegangan di VCC kaki 14 dan ground kaki 7. Nah, pertanyaannya berapa nilai VCC-nya? Nah, di datasheet ini udah ada semua. Jadi silakan bisa dibaca ya. Nih, VCC ini terlihat bahwa ya, bentar. Nah, VCC terlihat bahwa di sini ada parameter minimum, nominal, sama maksimum. 4,75, maksimumnya 5,25, nominalnya 5. Oh, berarti VCC ini bisa diberikan tegangan dari 4,75 sampai 5,25. Tapi yang paling bagus dikasih tegangan 5 volt. Satuannya, unitnya volt. Sehingga untuk menyalakan IC ini, ya, IC 7408 ini, ya, nah, itu di kaki 14 ini dikasih sini 5 volt, di sini dikasih 0 volt atau ground. Nah, ini adalah cara ya, cara yang paling basic gimana menyalakan IC ini. Nah, selanjutnya, kaki selanjutnya, ya ada satu, dua, dan seterusnya, itu berkaitan dengan input dan output. Nah, di sini juga udah ada tabelnya. VIH dan VIL. Nah, maksudnya apa? Tadi saya cerita bahwa untuk 0 dan 1 pada level digital itu dinotasikan dengan level tegangan ya. 0 itu 0 volt, 1 itu 5 volt. Ini teorinya ya, ini idealnya. Tapi realitanya tidak seperti ini. Nah, realitanya gimana? Kita lihat di datasheet. Di sini disampaikan untuk high level, ya, high level itu maksudnya yang satu ya, ini high level atau on gitu ya, istilahnya banyak sekali ya, true. Nah, itu bisa dianggap high level kalau minimum tegangannya 2. Nah, jadi kalau mau bikin logika satu untuk IC yang tadi, pokoknya lebih dari 2 volt itu dianggap ya true atau high atau on gitu ya. Gimana kalau yang low? Nah, low levelnya ini adalah maksimumnya 0,8. Berarti
Untuk bikin 0 ini berarti harus kurang dari 0,8 volt. Ya, ini bisa jadi off atau false. Sehingga nanti kalau ada instruksi eh, bikin input satu, artinya teman-teman harus memberikan angka atau memberikan level tegangan lebih dari 2. Gimana kalau 5? Ya tentunya boleh gitu ya. Dan tidak boleh, ini udah jelas sekali ya, kalau VCC-nya 4,75 sampai 5,25 jangan sampai ada yang memberikan tegangan lebih dari 5,25. Nah, ini haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena nanti IC-nya bakal overheat kemudian rusak. Ya, kalau di bawah 4,75 relatif lebih nggak ada masalah, cuman tidak nyala saja. Ya, tapi kalau lebih dari 5,25 pasti IC-nya rusak. Nah, inilah pentingnya teman-teman bisa baca datasheet sebelum memakai perangkat IC tersebut. Nah, kembali ke sini ya, sehingga nanti eh, demonstrasinya atau prakteknya teman-teman bisa gunakan file stat ya. Kemudian di sini teman-teman bisa gambar manual. Cara gambarnya gimana? Ya, tinggal panggil komponen-komponen yang dibutuhkan. Ada di draw, kemudian di sini ada logic gate, cari gerbang AND gate ya. Sini saya zoom dulu. Nah, kemudian untuk inputnya juga sudah disediakan ini ya, logic input. Kalau teman-teman hafal hafal shortcutnya nih pencet I aja sebenarnya ya. Untuk outputnya pencet O. Nah, jadi kalau pencet I, ini input ya. Saya deketin dulu. Ini juga I. Nah, terus wiringnya add wire ini pencet W. Nah, ini W. Kemudian kita gabungkan. Kemudian pencet O untuk outputnya. Kemudian kita gabungkan dengan W. Nah, sudah jadi. Ya, tapi kalau nggak terjadi apa-apa, ya ini memang memang sudah terjadi apa-apa sebenarnya. Ya, karena low dan low itu menghasilkan output low. Nah, coba ini kita ganti dengan high dan high. Otomatis outputnya berubah menjadi high. Nah, inilah yang kemudian teman-teman harus amati. Ya, buktikan apakah secara teori ini sama dengan prakteknya. Ya, jadi silakan prakteknya utama disimulasi dulu. Ya, barulah nanti kalau sudah selesai waktunya dan masih ada waktunya, sudah selesai mengerjakan dan masih ada waktunya, baru bisa silakan dilanjutkan dengan yang real hardware. Nah, terus untuk gerbang OR ini mirip ya dengan gerbang N, simbolnya seperti ini, tapi operasinya adalah plus. Nah, operasi plus ini ya kita tinggal tambahkan 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 0 hasilnya 1. Apalagi 1 tambah 1 hasilnya 1. IC yang digunakan 7432. Nanti silakan bisa dicari sendiri. Terus gerbang yang ketiga adalah gerbang NOT. Nah, ini gampang ya. Gerbang NOT ini hanya membalik dari apa inputnya. Kalau inputnya 0, ya outputnya jadi 1. Kalau inputnya 1, outputnya jadi 0. Jadi hanya ada 2. Dan ini hanya butuh satu input ya. Tidak seperti dua gerbang lainnya, minimal butuh 2 input operasinya. Kalau untuk gerbang NOT, ini nggak perlu. Dan untuk notasi penulisannya di buku-buku biasanya ditulis dengan simbol seperti ini. A topi, ada topinya di sini. IC-nya 7404 ya, dan seterusnya. Simbolnya gimana? Bentuknya segitiga dan ada lingkaran di ujung. Nah, ini alat dan perlengkapan yang dibutuhkan kalau teman-teman pakai hardware ya. Dan nanti rangkaiannya jadi seperti ini ya. Ini ada power supply di setting 5 volt, kemudian ada IC 7408 ya, kemudian dihubungkan kaki 14-nya dengan 5 volt, kaki 7-nya dengan ground. Nah, barulah kemudian silakan gunakan gate yang mana yang mau digunakan. Kalau mau pakai gate satu berarti kaki yang digunakan 1, 2, 3. Kalau mau dipakai gate 3 berarti yang di kaki yang digunakan adalah 8, 9, 10. Nah, ini ya, 8, 9, 10. Kalau mau pakai gate yang 3. Kalau gate yang satu ini tadi. Silakan bebas karena di sini ada 4 gate jadi bisa bebas mana yang mau dipakai. Untuk input gampang, kita tinggal berikan aja terhubung dengan ground atau terhubung dengan 5 volt. Kalau ground berarti itu artinya kita kasih logika 0. Kalau kita kasih 5 volt itu artinya kita kasih logika 1. Nah, outputnya gimana? Kalau di simulasi outputnya sudah disediakan seperti ini, jadi gampang. Nah, kalau di real kita bisa outputnya bisa kita
keluarkan dengan menggunakan LED. Jadi nanti kalau satu, nanti LED-nya nyala. Ya, kalau nol, LED-nya mati. Begitu pula untuk gerbang OR ataupun gerbang NOT gitu ya. Nah, terus untuk pengerjaannya di sini teman-teman sudah saya berikan ketentuan untuk pembuatan laporan. Sudah ada formatnya. Formatnya seperti ini ya, sudah ada di Classroom. Terus kemudian gimana cara menuliskannya? Ya, ini pasti teman-teman nggak bisa ngedit ya. Ini template. Silakan hal yang pertama dilakukan adalah klik file kemudian make a copy. Jadi bikin file baru ya. Nanti akan tersimpan di Google Drive teman-teman sendiri. Terus diisi sesuai dengan kebutuhan. Terus ini juga diisi ya, tujuan praktikumnya apa, dasar teorinya dicari referensinya yang sesuai, baik itu di buku-buku ataupun literatur yang lain. Alat dan bahan ditulis, langkah kerjanya bagaimana. Nah, untuk langkah kerja ini kata kuncinya adalah ketika langkah kerja ini kalian berikan ke orang lain yang tidak paham, itu dia bisa mereplikasi kerjaan kalian. Dia bisa mengikuti ya tanpa ada kesalahan dari langkah kerja yang teman-teman kerjakan. Oleh karena itu, di sini harus jelas ya, mulai dari awal hingga akhir harus seperti apa, harus dituliskan secara jelas. Jangan cuma buka ini, lihat, kemudian diamati hasilnya. Itu nggak mungkin orang yang membaca, orang yang nggak ngerti, kemudian baca ini bisa mereplikasi, nggak mungkin. Jadi harus detail dan jelas. Nah, kemudian hasil dari praktikum ini apa? Nah, contohnya kalau yang ini nanti bisa di screenshot gitu ya, kemudian dimasukkan di sini. Nah, itu namanya hasil. Tapi dari hasil tidak hanya sekedar ditempel saja. Teman-teman harus memberikan yang namanya analisis. Jadi dianalisis hasil itu. Ya, analisis. Silakan diceritakan hasilnya seperti apa. Nah, hasil ini bisa berupa teks, gambar, tabel. Jadi silakan bisa dilengkapi dengan berbagai macam data untuk melengkapi hasilnya. Nah, analisis ini tidak boleh copy paste gitu ya. Dan tentunya juga harus ditulis berdasarkan hasil praktikum yang dibikin. Jangan sampai hasil praktikumnya begini gitu ya, terus ditulis kalau inputnya satu dan satu, outputnya nol atau mati gitu ya. Nah, ini kan nggak sesuai dengan hasil dari praktikum teman-teman. Jadi analisis itu tentunya harus berdasarkan sesuai dengan hasil yang didapatkan. Kemudian bikin kesimpulan dan ada tugas praktikum yang dikerjakan. Kalau di sini di Labsheet sudah ada jelas ya. Tugas praktikumnya ini ada tiga. Teman-teman bikin gerbang N dengan 4 masukan, ya gerbang OR dengan 4 masukan dan gerbang NOT yang eh, ya sesuai dengan tugas tambahan ini. Nah, itu yang dikerjakan. Kemudian laporannya silakan teman-teman download dalam PDF ya seperti ini. Download kemudian PDF dan simpan di Google Drive-nya masing-masing. Di copy ke Google Drive-nya masing-masing, disimpan di sana. Upload atau pengiriman tugasnya adalah dalam bentuk link. Ya, link dari PDF tersebut yang di-open, jangan di-close biar saya bisa ngecek. Ya, sehingga tidak menu-menui Google Drive saya karena kalau PDF-nya diupload di sini itu penuh Google Drive-nya. Ya. Nah, itu adalah materi dari pertemuan satu. Nah, silakan ini dikerjakan ya sesuai dengan waktunya hingga batas waktu berakhir. Kemudian kalau sudah selesai, nanti silakan ketua kelas bisa menutup kelas dan mengakhiri kelas dan lapor ke saya bahwa sudah selesai begitu. Nanti silakan bisa manfaatkan istirahat juga gitu ya, karena nanti nabrak waktu sholat. Ya monggo diatur lah ya. Tentunya ya nggak usah terlalu lama-lama ya. Silakan maksimalkan misalnya 45 menit ya untuk sholat dan istirahat untuk mungkin ada yang mau makan siang ya. Silakan dan kemudian lanjutkan lagi untuk mengerjakan eh, apa namanya tugas yang sudah diberikan. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sudah cukup jelas?
Bapak izin bertanya, Ya, silakan. untuk kode classroomnya tadi apa ya, Pak? Oke, ini yang belum join ke Classroom, silakan bisa masuk atau join ke Classroom dengan kode ini. Ya, pastikan semuanya sudah join ya. Ada 16 mahasiswa ya, berarti harusnya ada 16 join. 16 mahasiswa yang sudah join, ini baru 9 nih. Mungkin udah nambah ya. Ya, 12, kurang beberapa lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terus ini. eh, Laporan nih hukumnya wajib ya untuk syarat mengikuti praktikum selanjutnya. Jadi kalau minggu depan mau ikut praktikum harus upload laporan sebelum tanggal due date-nya dari laporan tersebut. Ya, nanti tinggal dicek aja di Classroom kapan selesainya, kapan tanggal berakhirnya ya. Silakan diupload sebelum itu. Dan ini nggak ada alasan apapun, apa-apa ya. Maksudnya nggak boleh ada alasan apapun. Ya, kemarin itu banyak tuh yang contohnya misalnya alasannya Pak internetnya mati gitu ya. Nah, ini lucu sekali nih. Ya, kita hidup di Jogja dengan kondisi seperti ini beralasan internetnya mati gitu ya. Nah, ya bagi saya sih nggak masuk akal gitu ya dengan alasan seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang ada hal-hal yang membuat urgent sehingga tidak bisa mengerjakan, ya sampaikan gitu ya. Sampaikan aja nggak apa-apa. Tapi kalau alasan-alasan yang lucu gitu ya, ketiduran, lupa mengerjakan, internetnya mati, ya paket datanya habis, ya itu alasan-alasan yang agak-agak susah untuk diterima sekarang ini gitu ya. Apa iya internetnya itu cuma dipakai pas 5 menit sebelum upload tugas kan enggak kan ya? Ya bahkan sekarang pun ngezoom internetnya lancar-lancar aja gitu ya. Dan masih banyak waktu hingga kalau ini sampai 17 Februari berarti masih ada 5 hari kan gitu ya. Kan nggak mungkin 5 hari itu mati terus gitu ya. Kecuali semua Jogja mati semua, saya juga merasakan ya pasti ada excuse gitu ya, ada perkecualian. Tapi kalau cuma sendirian terus alasannya internetnya mati nggak bisa upload, ya itu salah sendiri gitu ya. Jadi silakan benar-benar diatur waktunya sehingga sebelum kelas dimulai selanjutnya itu sudah selesai mengumpulkan laporan. Ya. Nah, nanti bukti-bukti praktikum apa ya bisa di screenshot dari hasil-hasil ini, kemudian ada foto-foto di lab yang saat praktikum berlangsung itu juga harus dimasukkan di sini untuk membuktikan bahwa kalian mengerjakannya di lab. Kemudian lengkapi dengan daftar pustaka yang relevan dan data itu jangan sekedar copy paste gitu ya. Ya, bikin tabel, bikin gambar, kemudian eh kalau diperlukan bikin tambah gambar gitu ya atau tabel ya bikin sendiri nggak ada masalah. Ya, jangan cuma asal tempel-tempel aja. Dan yang jelas ya jangan sampai bagian analisis ini kalian bikin menggunakan ChatGPT atau semacamnya. Ya, saya cukup mudah untuk mendeteksinya. Ya, kenapa? Ini biar proses belajar di praktikum ini itu kan salah satunya kita bisa menganalisis ya. Nah, analisisnya kalau kalian copy paste dari ChatGPT dan semacamnya, apa yang mau dipelajari? Apa yang mau kalian dapatkan? Ya, jadi konsep orang belajar itu sebenarnya cuma dua, membaca sama menulis. Ya, kalau copy paste itu udah pasti nggak dibaca, apalagi nggak nulis. Sehingga bagian hasil dan analisis ini semuanya harus ngetik sendiri. Ya, tidak boleh ngopi dari orang lain, ngopi dari buku, ngopi dari ini, itu akan mudah dicek. Ya, kalian mudah mengerjakannya, saya juga mudah mengeceknya gitu ya. Sehingga silakan bagian ini kerjakan sendiri berdasarkan apa yang kalian dapati dari hasil praktikum. Ya, gimana kalau ada yang sama ya nanti saya bagi nilainya. Kalau 2 orang ya saya bagi dua, 3 orang bagi tiga ya, 4 orang bagi empat ya dan seterusnya. Kalau ketahuan dari ChatGPT gimana? Itu gampang juga sih. Biasanya kata-katanya aneh ya, asal copy paste, formatnya juga aneh. Itu pasti akan amburadul. Formatnya harus begini ya, nggak boleh fontnya diganti.
Misalnya kalian ngide gitu ya, karena copy paste biasanya nanti formatnya berantakan tuh. Nah, itu gampang sekali deteksi. Atau kalian ngide ini mau diganti fontnya gitu ya, diganti ini, nggak usah. Silakan pakai standarnya aja. Ya, kalau sudah ditentukan pakai font apa, ya silakan pakai ini aja, nggak usah diganti-ganti. Gimana ada ininya ya, ada caption gambarnya, ya silakan diikuti seperti ini. Nggak usah bikin malah dihapus gitu ya. Nah, gambar doang begini nggak usah. Terus ada di sini angka satu ini namanya citasi. Ya. Ini harus relevan dengan apa yang dimasukkan di daftar pustaka. Ya, jadi angka satu ini bukan pajangan, tapi ini adalah kita bisa menuliskan kalimat ini itu berdasarkan referensi yang kita baca di angka satu ini. Ya, terus gambar tabel semuanya rata tengah. Terus kemudian gambar ini harus dimention ya. Misalnya eh, seperti contoh pada ini salah ini harusnya pada gambar satu. Nah, gitu harusnya. Ya, jadi kalau ada gambar dan tabel itu harus eh, dimention pada bacaan. Nah, jadi jangan cuma berdiri sendiri, gambar nggak jelas muncul tiba-tiba, tidak ada keterangannya. Nah, kan lucu ya. Jadi ada gambar ini ya gara-gara ada bacaannya dulu. Nah, contohnya ini, ya seperti pada contoh gambar satu. Jadi ini dirujuk pada teks ini. Ya persamaan juga bisa dibikin, ya silakan bisa dibikin. Ini tinggal teman-teman bisa pakai latex ya, atau mau di copy dari latex juga bisa. Terus ya kurang lebih seperti itu. Yang selebihnya ya ikuti aja sesuai dengan eh, template ini. Ya tidak usah dibikin atau inisiatif sendiri. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Kalau Ya, untuk covernya diperlukan tidak ya? nggak usah pakai cover. Ini aja langsung. Ini dikerjakan, nanti dikumpulkan PDF-nya ya ini aja, nggak usah kasih cover. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jangan lupa ini diperbaiki ya. Ada aja ya, saya selalu menemui ini masih template begini kemudian diupload. Ya masa namanya nggak diganti, NIM-nya nggak diganti, silakan disesuaikan. Ya, karena ini nggak ada kelompok, kelompoknya bisa dihapus saja ataupun dikosongi nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Ini yang nggak masuk cuma satu orang. Oke. Oke, kalau nggak ada, ini saya cukupkan sesi Zoom-nya, kemudian bisa mandiri. Tadi saya instruksikan bawa laptop ya biar bisa langsung segera praktek mandiri ya. Selanjutnya nanti kalau memang ada hal-hal yang ditanyakan, saya sudah eh, kita udah ada grupnya, jadi silakan jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan atau diskusi di sana, sehingga biar tidak bingung juga gitu ya. Kira-kira harus misalnya kalau ada yang tidak dimengerti ya silakan tanya gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini juga udah presensi, saya cek di Classroom juga sudah ada 15 orang, berarti yang hadir semua di Zoom juga sudah join. Ketua kelasnya siapa ya, Nia? Maaf Pak, izin berpendapat. Ya, Tadi kan ini kan ada ketua kelasnya Pak, tapi kebetulan ketua kelasnya sedang ada pelatihan resimen mahasiswa Pak, Menua di Magelang. ini yang nggak hadir nih ya, Aksa nih ya. J Pak. Ya, oke terus. Ya terus gimana Pak? Apa nanti saya yang ke orangnya apa gimana Pak? Wah, gini aja, Aksa ini udah terbiasa jadi ketua kelas di kelas ini biasanya. J Pak. Oke, ya kalau ini baru izin ya ya wes. Untuk khusus hari ini ya saya tunjuk aja yang nomor 2 lah, Rafif Fadil. Nanti silakan bisa informasi ke saya kalau apa kalau udah selesai, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa diakomodir dari ketua kelas. Oke ya, itu aja ya. Ini ada nggak Raffi Fadil? Ini ada nih Raffi Fadil Musyafa. Oke, dari saya itu aja. Silakan bisa langsung dilanjutkan pekerjaannya. Eh,
Nanti kalau sudah selesai dan ingin ingin mencoba secara hardware langsung, bisa minta ke laboran ya. Sudah ada semua itu perangkatnya sebenarnya. Tapi sekali lagi selesaikan dulu secara simulasi biar teman-teman ada gambaran yang utuh ya, biar nggak kelamaan troubleshooting. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Nanti jangan lupa lapor, istirahat ya lapor, nanti pulang juga lapor ya. Pas selesai kelas ya lapor ya, Mas Rafif ya. Di grup aja. Oke, matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. ya Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih. Ya, Pak. Tuh. En ya, makasih semuanya.